siago. Nina Isak, Nina Meke, Woko siago. Nite Yoma Wolo Kwago. Nina Isak, Nina Meke, Wolo Kwago. Salve, sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama saya, Pastor Jumper Dunan Manik, OFM Kapusin. Dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi Selasa 27 Agustus 2024. Hari ini kita Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santa Monica. Maka saudara-saudariku terkasih, sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengawali permenungan kita, maka marilah kita memohonkan rahmat Tuhan untuk seluruh hidup kita. Mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada seluruh kami, terutama saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik. Kiranya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, menjaga dan melindungi kami. Dan semoga firman-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama, membawa kami kepada jalan yang benar dan senantiasa membawa kami kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka berkati kami ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku terkasih, sahabat Silimo Katolik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika Yesus mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Dan banyak orang kota menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita, Gereja Katolik, merayakan peringatan wajib Santa Monica. Pada renungan kali ini, saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dan juga meneladani Santa Monica dengan tema kecil penyerahan diri kepada Tuhan lewat doa. Saudara dan saudariku terkasih, Santa Monica adalah seorang ibu dan dia adalah ibu yang mempunyai iman yang sangat kuat. Seluruh keluhan persoalan yang dia hadapi, dia serahkan seluruhnya kepada Tuhan lewat doa-doanya. Santa Monica
sebenarnya tidak mempunyai kekurangan, tetapi dia memiliki banyak tantangan dalam hidupnya, terutama menghadapi sikap suaminya dan juga anaknya, Agustinus, yang tidak percaya kepada Tuhan. Santa Monica mempunyai suami yang suka mabuk, keras, dan juga tidak percaya kepada Kristus. Dan membuat Santa Monica lebih sakit lagi bahwa anaknya Agustinus mengikuti jejak bapaknya. Tidak mau mengikuti Kristus. Tetapi saudara dan saudariku terkasih, ending dari kehidupan Santa Monica ini sangat menjadikan kita suatu teladan, di mana Santa Monica tidak mau menyerah. Dia berdoa terus-menerus. Dia dengan sabar menyerahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara-saudariku terkasih, anaknya Agustinus terpanggil menjadi orang kudus. Dan dia menjadi Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Jadi saudara-saudariku terkasih, penyerahan diri yang total melalui doa-doa dan kesabaran yang dilakukan oleh Santa Monica membuahkan hasil yang melimpah. Demikian juga dengan bacaan Injil pada hari ini. Seorang ibu janda yang mempunyai anak tunggal, dia dengan rombongan keluarga mengusung anaknya yang sudah meninggal. Tetapi Yesus melihat itu dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan melihat ibu itu. Maka Yesus menyentuh, berdoa, dan berfirman kepada anak muda yang telah meninggal itu supaya dia bangkit. Dan pada akhirnya anak itu pun bangkit. Saudara-saudariku terkasih, dalam setiap persoalan dan masalah, penyerahan diri secara total kepada Tuhan melalui doa adalah jalan yang sangat ampuh. Santa Monica melakukan hal itu. Ibu dari seorang anak ini juga melakukan hal itu. Dia menyerahkan, dia pasrah ketika Yesus menyuruh berhenti, ketika Yesus memegang, menyentuh anak itu, ibu itu pasrah dalam doa. Dan akhirnya buah dari kepasrahan dalam doa itu mereka mendapatkan berkat. Santa Monica mendapatkan berkat pertobatan dari anaknya dan suaminya. Ibu janda di Nain mendapatkan berkat dengan kebangkitan kembali putra tunggalnya. Maka saudara-saudariku terkasih, sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini dan dalam setiap persoalan kita, dalam keluarga, pekerjaan, dan dalam situasi setiap kehidupan kita, mari kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan lewat doa-doa dengan penuh kesabaran. Yakinlah Tuhan pasti mendengarkan dan memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Semoga Tuhan Yesus dan teladan Santa Monica menyemangati kita dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudariku terkasih, sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tutup renungan kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Hari ini ya Tuhan, kami merayakan perayaan wajib Santa Monica yang memberikan teladan kepada setiap kami untuk tetap sabar dan setia, menyerahkan diri kami secara total kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Engkau juga mengajari kami melalui firman, melalui teladan seorang ibu janda yang telah Engkau bangkitkan anaknya dari kematian. Semoga ya Tuhan firman-Mu hari ini dan teladan Santa Monica menyemangati kami untuk tetap sabar dan setia, kuat dalam menjalani hidup kami sekalipun banyak tantangan yang kami hadapi. Ini doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkannya karena kami datang kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara-saudari, seluruh sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian renungan harian kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.